Jadi kita karena ini akan disaksikan juga dari dinas, oleh sebab itu minta tolong kerjasama dari yang
Kudus. Amin. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Namun, sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Bacaan pertama mengisahkan bahwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan melintasi padang gurun, mereka mengalami kepanasan, kelelahan, kesepian, dan kehausan, serta kelaparan. Situasi tersebut membuahkan keraguan, kekhawatiran, dan kekecewaan dalam diri mereka. Mereka pun mempertanyakan janji Tuhan tentang tanah terjanji yang berlimpah susu dan madu. Mereka mengeluh bahwa Musa membawa mereka pergi untuk mati di padang gurun. Meskipun sesungguhnya di padang gurun setiap hari Tuhan memberikan kepada mereka makanan dan minuman. Namun mereka tidak puas. Iman mereka lemah oleh ketidakpuasan dan ketakutan, sehingga mereka berkeluh kesah. Walaupun Allah sudah membebaskan mereka dari Mesir dan menjamin hidup mereka selama dalam perjalanan menuju Kanaan. Situasi ini serupa dengan ketika kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ia menjanjikan hal-hal yang baik, tetapi justru membiarkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman itu seharusnya menjadikan kita lahan subur untuk menerima benih kasih yang ditemukan Allah dalam hidup kita. Seberat apapun situasi yang kita hadapi, kita harus tetap yakin bahwa Allah selalu menyertai dan menguatkan kita. Dengan percaya kepadanya, kita mampu menjadi tanah yang subur bagi benih sabda Allah. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati, kami bersama anak-anak bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kepadamu atas segala anugerah yang melimpah dengan segala nikmat yang tak terhitung. Dan atas izin-Mu ya Bapa, pada hari ini kami dapat melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional. Kiranya peringatan ini dapat menyatukan kami semua, khususnya anak-anak kami, agar dapat menjadi sahabat, dapat menjadi saudara satu sama lain, dan menjadi masa depan bangsa kami.
Generasi anak-anak kami ini dipersiapkan untuk Indonesia di masa depan yang lebih gemilang, sebagai generasi juga yang cinta akan Indonesia. Berikanlah kepada anak-anak kami kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa kami ini. Jadikanlah anak-anak kami sebagai generasi pemberani, berani berdiri dan lantang menyuarakan kebenaran, berani menjadi yang mandiri serta percaya diri. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang kreatif, inovatif, saling berpegang teguh dan erat dalam kebersamaan demi mewujudkan keutuhan bangsa dan negara. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah anak-anak kami ini selalu bersegera dalam melakukan kebaikan, lebih peka terhadap situasi di sekitarnya, dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan berkarya demi masa depan mereka. Kami mohon anugerahkanlah anak-anak kami merasa hormat menghormati dan kepedulian terhadap semua makhluk ciptaan-Mu, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara juga gereja kami. Jadikanlah anak-anak kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala hikmat, nikmat, dan rezeki yang jauhkanlah mereka semua dari hal-hal yang merusak kesehatan dan keceriaan mereka, sehingga mereka berikan kepada anak-anak kami kekuatan dan daya juang yang tinggi untuk dapat melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur para pendahulu kami. Bapa yang Maha Pengampun kami, dosa orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, dosa para pegawai di muka bumi ini, dan kiranya kami semua dapat menyimpan segala kebaikan-kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Nama-Mu kami puji dahulu, kini dan sepanjang segala masa. Satu Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah singkat kita memperingati Hari Anak Nasional telah selesai.